Bapak Ibu semuanya, tentunya di kurikulum yang terbaru saat ini atau kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu boleh sharing sudah menerapkan belum kurikulum Merdeka di kolom chat saja? Ataukah masih ada yang menggunakan kurikulum 2013? Kalau sekarang mungkin rata-rata sudah menerapkan dan ada tingkatan kelas akhir yang masih menggunakan kurikulum 2013. Oke ya, sudah merdeka ini merdeka Bapaknya. Nah, Bapak Ibu, untuk pemahaman tentang kurikulum Merdeka, di sini ada 4 langkah untuk memahami tentang kurikulum Merdeka itu. Di mana yang pertama memahami garis besar kurikulum Merdeka dan yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, pada materi kita beberapa hari ke depan ini sangat erat kaitannya dengan langkah yang kedua, yaitu memahami pembelajaran dan asesmen. Lalu langkah yang ketiga adalah memahami pengembangan KOSP. Dan yang keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya yakin keempat langkah ini bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan KUMER, kurikulum Merdeka, sudah diterapkan semua ya Bapak Ibu ya. Mulai dari asesmennya seperti apa, lalu KOSP-nya juga sudah dibentuk, dan P5-nya ini yang sangat keren ini untuk meningkatkan profil pelajar Pancasilanya. Oke. Nah, di mana untuk langkah yang kedua ini kita bahas dulu secara singkat sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang berbasis game dan platform-platform apa nantinya yang bisa kita manfaatkan. Oke ya, saya lihat di kolom chat, kurikulum Merdeka. Siap. Kurikulum Merdeka dan K13. Merdeka semuanya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, pembelajaran dan asesmen ini merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembelajaran. Di mana pembelajaran dan asesmen ini merupakan satu kesatuan Bapak Ibu yang tidak bisa dipecah belah. Nah, kalau ngomongin asesmen, itu ada namanya asesmen awal, lalu ada asesmen dalam proses pembelajaran, dan asesmen di akhir proses pembelajaran. Nah, jadinya asesmen ini masuk dalam proses pembelajaran itu, jadi tidak bisa terpisahkan. Sehingga pembelajaran dan asesmen ini kita lakukan secara bersamaan dalam proses pembelajaran. Nggak mungkin ya Bapak Ibu kita pembelajaran ngajar aja. Pasti dalam prosesnya di awal kita harus melakukan asesmen awal. Saat proses pembelajaran kita lakukan asesmen formatif. Nanti di akhir pembelajaran kita lakukan asesmen sumatif. Jadi ini merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kita fokusnya ke dalam pembelajaran asesmen. Kita nggak bisa dipisah nih makanya seperti itu. Nah, merancang pembelajaran Bapak Ibu. Nah, pembelajaran itu diawali dengan proses perencanaan asesmen dan pembelajaran. Nah, di mana Bapak Ibu? Yaitu dilaksanaan di awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Ini harus kita rancang Bapak Ibu ya, gimana proses-prosesnya. Tentunya Bapak Ibu sudah mahir lah kalau di dalam perancangan-perancangan, gitu ya. Nah, tinggal nanti gimana kita melakukan inovasi-inovasi di dalam perancangan pembelajaran yang akan kita lakukan tersebut. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini? Ini saya kutip dari panduan asesmen dan pembelajaran. Nah, jadi asesmen dan pembelajaran itu dalam panduannya satu buku ya Bapak Ibu ya, satu file nggak terpisahkan dan di dalam panduan asesmen dan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu penyelenggaraan pembelajarannya itu harus interaktif yang pertama. Nah, jadi adanya interaksi bukan satu arah lagi. Nah, jadi kalau saya presentasi ini harapannya Bapak Ibu bisa memberikan feedback gitu ya. Nah, gitu juga di dalam kelas. Makanya tadi saya selingi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan nanti Bapak Ibu bisa sharing-sharing. Begitu juga dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadinya adanya interaksi, interaksi murid dengan murid, murid dengan guru. Nah, semuanya harus berjalan, tidak lagi pembelajaran itu berjalan satu arah. Yang selanjutnya adalah inspiratif, Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah inspiratif. Nah, di mana inspiratif ini bagaimana pembelajaran itu bisa memberikan inspirasi gitu bagi murid-murid kita dan juga menyenangkan Bapak Ibu. Harapannya nih pembelajaran saat ini dilaksanakan secara menyenangkan, bukan membuat siswa itu tertekan, takut, nggak bisa keluar dari zonanya gitu ya. Apalagi kayak saya nih Bapak Ibu, saya ngajarnya matematika gitu ya. Nah, gimana caranya
pembelajaran itu berjalan secara menyenangkan. Nah, walaupun menyenangkan Bapak Ibu, juga pembelajaran itu harus berjalan secara menantang. Nah, ini hal yang sangat penting sekali agar siswa itu tertantang biar semangat belajarnya besok. Bapak Ibu gurunya, apalagi ya ini ya pembelajarannya kayak mana ya? Seru nih kayaknya kalau belajar sama Bapak Ibu nih. Lalu yang selanjutnya adalah memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, ini aktif ya Bapak Ibu ya dengan berbagai macam metode nih. Nah, tentunya dalam beberapa hari ke depan kita akan mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang memanfaatkan platform-platform berbasis game Bapak Ibu. Nah, anak-anak sekarang, siswa-siswa sekarang ini kan senang sekali ya Bapak Ibu dengan yang sifatnya permainan-permainan, di mana kita menggabungkan antara permainan itu dengan pembelajaran sehingga akan lebih menyenangkan dan siswa juga aktif untuk ikut belajar. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pembelajaran itu harus memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ya memang Bapak Ibu ini tugas berat ya bagi kita semuanya. Bagaimana kita harus mampu menghadirkan pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga kita harus mampu menggali kreativitas, kemandirian anak sesuai dengan minat bakatnya. Nah, sekarang juga ada namanya pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya kalau di kurikulum Merdeka ini sangat ditekankan sekali bagaimana kita harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan profil peserta didik, minat mereka. Nah, jadi ini tugas berat memang bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran itu. Namun kalau Bapak Ibu sekarang nih saya yakin banyak sekali sumber-sumber informasi yang dapat kita manfaatkan untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu masih dalam panduan kurikulum Merdeka, asesmen dan pembelajaran. Di situ ada namanya prinsip-prinsip pembelajaran. Di situ sebenarnya panjang Bapak Ibu. Ini saya singkat-singkat saja ya. Kita ambil poin-poin pentingnya di mana pembelajaran itu harus memiliki prinsip. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, yang di sini Bapak Ibu ya, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Tentunya kalau di sekolah Bapak Ibu nih, yang saat menerima peserta didik baru tentunya kita nggak bisa pilih-pilih siswa ya Bapak Ibu saat ini ya. Kita pakai sistem zonasi dengan sistem saat ini. Kita terima siswa yang masuk ke sekolah kita itu nggak bisa pilih-pilih. Kita maunya siswa yang kognitifnya seperti ini. Mau yang minatnya menonjol di bidang ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Kita sudah menerima siswa itu dengan kondisi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaiannya. Nah, makanya itu dalam proses pembelajaran kita bagaimana mengakomodir semua yang ada pada peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu, saya stop share screen dulu Bapak Ibu ya, biar coret-coretnya ini hilang nih terlalu semangat nih sepertinya. Nanti saya share screen kembali. Nah, gini kan bersih ya Bapak Ibu ya. Oke, ini terlalu semangat nih Bapak Ibu. Ikut mencoret-coret ya di presentasi saya. Oke, selanjutnya yang kedua prinsip pembelajarannya dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi bukan Bapak Ibu saja nih, semua peserta yang bergabung saat ini pembelajar-pembelajar sepanjang hayat. Nah, di mana Bapak Ibu walaupun sudah mengajar, sudah lama masa kerjanya mengajar dan sebagainya, Bapak Ibu terus belajar. Salah satu buktinya Bapak Ibu bertemu dengan Bapak Ibu yang lain, bertemu saya, ini semuanya kita pembelajar sepanjang hayat. Walaupun kita sudah menjadi guru, kita tetap belajar. Nah, itulah yang perlu kita terapkan ya Bapak Ibu ke dalam murid-murid kita juga, di mana murid-murid kita juga harus bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oh, ternyata belajar itu tuh sesuatu yang penting. Nah, ini merupakan hal salah satu prinsip dari prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik atau secara menyeluruh. Kompetensinya semuanya, Bapak Ibu, ya. Selain kompetensinya juga adalah karakternya. Ini merupakan hal yang sangat penting. Kalau sekarang ada namanya P5, Bapak Ibu, ya, untuk menggali atau menguatkan nilai-nilai karakternya dalam
bentuk profil pelajar Pancasila dikemasnya. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran yang relevan. Nah, ini sangat konteksnya sangat sesuai dengan materi kita beberapa hari ke depan, Bapak Ibu. Dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, ini kita harus rancang pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Gimana saat ini peserta didik kita ini sangat dekat ya Bapak Ibu dengan namanya perkembangan teknologi. Nah, ini harus kita bisa menyelam ke dalamnya agar siswa-siswa kita tidak salah menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu harus kita berikan pemahaman, oh, ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini tugas berat juga bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik kita nih untuk yang di masa depan ya, Bapak Ibu. Mereka itu adalah penerus-penerus kita, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka juga itu ada namanya teaching at the right level. Nah, gimana kita mengajar di level yang tepat Bapak Ibu. Nah, kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen satu kesatuan Bapak Ibu ya, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus. Prinsip pembelajaran asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Nah, jadinya di sini bagaimana kita harus menciptakan pembelajaran dan asesmen itu satu kesatuan, terutama asesmen formatif saat proses pembelajaran. Di mana asesmen formatif itu kita bisa mendapatkan umpan balik dari kualitas pembelajaran yang sedang kita lakukan itu, kualitasnya seperti apa? Sudah tepat atau belum? Sudah sesuai belum dengan yang akan dicapai nantinya oleh peserta didik? Kalau melihat ketercapaian nanti di asesmen sumatif ya Bapak Ibu ya, ada namanya sumatif harian, sumatif tengah semester, sumatif akhir tahun. Nah, tentunya itu merupakan satu kesatuan pembelajaran dan asesmennya.